Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, wah lagi-lagi nih Bung Alfian. Budiman Sujatmiko. Wah, ini Bung Alfian ada berita dari fifa.co.id, tapi ini dari Instagram ya Bung Alfian. Judulnya, Budiman Sujatmiko sebut Jokowi setuju masa jabatan Kades jadi 9 tahun. Bung Alfian, bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ya, kan Budiman hari ini nggak jadi anggota DPR ya. Persetujuan itu kan harus merupakan sebuah kerja koneksi ya, antara legislatif, eksekutif, atau trias politika. Jadi yang pertama ini sebuah penampakan ya, bahwa orang mengambil keputusan bisa bypass begitu ya. Nanya, setuju Pak? Ya setuju gitu ya. Ini tidak bisa, saya pikir klaim seperti itu tidak elok ya pada saudara Budiman Sujatmiko. Saya pikir kami rakyat banyak juga tidak bodoh, bukan berarti kami tidak mengerti mekanisme. Tapi mungkin persetujuan itu tentu ada alasan. Nah, mungkin respon awal, mungkin Bung kameramen bisa membacakan beritanya lebih detail, sehingga kita akan membacanya dengan lebih mendalam. Iya, Bung Alfian, kalau kondisi Budiman Sujatmiko ini, yang sering Bung Alfian sampaikan, beliau adalah PRD Bung Alfian ya. Nah, ini dari Google saya lihat, apa jabatan Budiman Sujatmiko hari ini. Sekarang ini dia memegang posisi sebagai pembina utama di Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan. Bung Alfian, kita juga sama tahu waktu itu kan ada yang demo ke DPR itu dari kades-kades Bung Alfian, yang tadi yang dibacakan juga soal mereka minta jabatannya ditambah. Kemudian ada lagi dari ini Bung Alfian, Abdesi minta jabatan kepala desa bisa sampai 27 tahun. Makin nggak bener nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya langsung aja lah mau nanya di sesi awal ini Bung Alfian, apakah ini sebagai konsep PKI Bung Alfian dalam desa mengepung kota Bung Alfian? Ya mungkin kalimat itu tidak akan bisa terbantah secara historis maupun secara praktik ya. Tapi kelihatannya ini permainan take and give. Ini jelas buat pemirsa, kita sedang berada di zaman yang sangat ngawur, ugal-ugalan. Jadi yang jelas betul Budiman Sujatmiko ketua apapun itu kan sebuah lembaga, apakah ormas ataupun LSM. Tapi kan tidak bisa lalu ada omongan dia disetujui oleh Pak Presiden lalu jadi keputusan. Memang siapa dia? Nggak bisa begitu. Itu harus ada mekanisme pengambil keputusan itu kan eksekutif, tetap harus ada perbincangan dengan pihak legislatif. Jadi sangat tidak patut lah. Saya pikir nih buat pemirsa, kita harus melihat dan harus membaca dengan kacamata sejarah masa lalu dan kacamata keinginan reinkarnasi paham komunisme ateis PKI yang kelihatannya sebagaimana tadi dipertanyakan atau dinyatakan oleh Bung kameramen. Ya, saya ingin katakan ini adalah skema desa mengepung kota, ya semangat pragmatisme politik. Lo gua bantuin, ntar lo bantuin gua gitu, kira-kira begitu. Selamat tinggal Jakarta. 9 tahun. 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Semangat. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Setuju. Orang kok dukung tak habisin di desaku. Di desane Riko kabeh. Nggih, Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Iya Bung Alfian, karena beliau saya dengar belum pernah membantah soal 3 periode Bung Alfian. Nah Bung Alfian, sebetulnya kalau kita mengingat kembali sejarah, desa mengepung kota tuh maksudnya gimana Bung Alfian? Apakah para petani di desa yang dipersenjatai mereka berangkat ke kota atau bagaimana sebetulnya? Konsep ini sebenarnya berhasilnya di Cina ya, dengan revolusi kebudayaan.
Jadi revolusi kebudayaan Cina tahun 1949 itu merupakan sebuah kerja bagaimana orang-orang yang ada di pusat kota mendapatkan tekanan kuat dari kampung-kampung, dari para petani-petani yang akhirnya mereka berasal dari desa-desa, yang membuat Mao Zedong menjadi sosok yang sangat legendaris yang sekarang disebut ada Mao Zedong Jilid 2 yang dipimpin oleh Xi Jinping. Jadi intinya soal itu sebetulnya sih sudah terang benderang. Persoalannya masyarakat kita sekarang sangat resisten kalau membicarakan soal komunisme PKI, karena memang menurut hemat saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, dalam artian PKI sebagai partai komunis yang memang merasa tidak pernah membubarkan diri. Betul. Itu sebagai sebuah catatan buat para pemirsa, mereka tidak pernah merasa membubarkan diri. Jadi artinya kita saja yang mengklaim bahwa mereka sudah tidak ada. Mereka berkongres terus, ke-8 di Sukabumi Selatan, ke-9 di Cianjur Selatan, ke-10 di Magelang, dan ke-11 di Banyumas, dan ke-12 tahun 2020. Saya belum punya pengetahuan terbaru tentang tempat, tapi kalau bahwa itu diselenggarakan, ya karena mereka sudah merasa tidak ada yang mengganggu mereka. Iya, Bung Alfian, ini kalau dari fenomena atau kejadian yang terjadi sebelumnya, ada demo yang besar itu Bung Alfian, Kades datang, dan hari ini tanggal 25 yang datang adalah perangkat desa. Nah ini sama sebetulnya yang tadi saya sampaikan Bung Alfian, jadi ini adalah orang yang diorganisasikan oleh Budiman Sujatmiko, yaitu menghimpun para kepala desa dan perangkat desa Bung Alfian. Nah bisa berarti kan secara tidak langsung orang-orang yang datang 2 kali gelombang ini, mereka ini anak buahnya Budiman Sujatmiko, bahasa gampangnya gitu. Nah, Bung Alfian, tapi kalau kita lihat berita-berita lain, kades-kades ini banyak yang nggak ada ujung pangkalnya juga, Bung Alfian. Sebetulnya apa, Bung Alfian, yang membuat mereka kok sangat memperjuangkan menjadi kepala desa dan bahkan minta jabatannya 9 tahun lah, 27 tahun lah, bahkan ada yang minta dipensiunkannya di umur 60 tahun. Bagaimana Bung Alfian? Satu di antara kades menjadi sorotan adalah kepala desa yang tubuhnya penuh tato. Kepala desa dengan tubuh penuh tato seolah menjadi selebritas di tengah kades yang lain. Sebelum kita menjawab itu, kita bertanya, kalau kades-kades ini dikumpulkan atas nama, sebutlah di atas mereka itu kan camat ya, atau atas nama wali kota atau bupati, atau lebih atas sedikit lagi adalah gubernur. Bisa nggak mereka kumpul seperti ini? Menurut saya tidak. Ini mobilisasi yang mengerucut kepada pucuk. Ini sekedar yang jelas ini adalah terjadi simbiosis mutualisme para pelaku makar. Ini sebenarnya makar, ini makar konstitusi. Bagaimana sebuah pengelolaan negara dipatok dengan angka tahun partisipasi, bukan dengan unjuk prestasi. Nah itu sebenarnya harus diperhatikan. Jadi periodisasi itu kan sudah jelas. Kalau untuk presiden itu cuma 2 periode tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu saja akan menjadi sangat mempertontonkan sebuah pelanggaran Undang-Undang Dasar. Kalau dengan alasan dari 6 tahun jadi 9 tahun, 27 tahun itu saja, ya mereka sengaja mengklaim bahwa kami didukung presiden. Pendukungan yang diberikan oleh kades itu pun nggak ada relevan, unconnecting, nggak ada unconnected gitu, nggak ada urusan. Dan saya pikir hentikanlah cara-cara seperti ini, karena bagaimanapun saya ingin mengatakan pada batas tertentu masyarakat akan muak, dan nanti masyarakat akan melakukan tindakan seperti yang pernah terjadi pada orang-orang yang punya jiwa Pancasilais, patriotis, yang tidak suka dengan cara-cara anarkis dan intimidatif. Ini jelas pola-pola komunis. Nah, baik pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Maka untuk Indonesia Raya yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, dan menekankan asas permusyawaratan, maka buat kita no way buat PKI, buat kita kepala desa, perangkat desa adalah bagian dari pelayan-pelayan masyarakat di tingkat bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.